Di hari ketika hidupnya tampak biasa, Arga justru menemukan dirinya menolong seorang wanita hamil yang hampir melahirkan di pinggir jalan. Ia tidak pernah menyangka, keputusan seketika itu akan membuka pintu menuju rahasia kelam yang selama ini tersembunyi dalam rumah tangganya. Semakin jauh ia membantu, semakin banyak kebenaran yang mengguncang hatinya sendiri. Hingga saat identitas sang wanita terungkap, dunia Arga runtuh dalam sekejap. Namun sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersiapkan cerita yang lebih menarik lagi. Siapkan cemilan dan kita gas, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, kota seakan tenggelam dalam derasnya hujan yang turun tanpa kompromi. Suara rintiknya menghantam atap mobil Rani, menciptakan ritme kacau yang menandai betapa lelahnya hari itu. Rani baru saja pulang dari kantor, membawa beban pekerjaan dan beban hati yang sama beratnya. Rumah tangganya dengan Bayu berada di titik paling rapuh. Dan meski ia berusaha menguatkan diri, kerap ada malam ketika ia hanya ingin pergi tanpa menoleh. Namun malam itu, semesta seperti memiliki skenario lain untuknya. Sebuah awal dari tragedi yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Di tengah gelapnya jalanan sepi, lampu mobil Rani menangkap sebuah bayangan yang bergerak pelan di bahu jalan. Mula-mula ia mengira itu hanyalah seseorang yang sedang berteduh. Namun ketika ia semakin mendekat, bayangan itu tampak goyah, hampir jatuh, dan menangkap perhatiannya seketika. Ketika mobil melambat dan jarak semakin dekat, Rani melihat sosok itu dengan jelas. Seorang wanita muda dengan perut besar, basah kuyup oleh hujan, wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar hebat. Wanita itu tampak seperti sedang berjuang antara kesadaran dan pingsan, memegang perutnya sambil sesekali menahan napas panjang yang terdengar, seperti usaha terakhir menahan rasa sakit. Rani merasakan detakan jantungnya meningkat. Ada sesuatu pada cara wanita itu berdiri, atau lebih tepatnya berusaha tetap berdiri, yang membuat naluri manusiawinya mengambil alih. Tanpa memikirkan kemungkinan bahaya, Rani berhenti di pinggir jalan. Ia turun dari mobil dan merasakan hujan langsung menghantam tubuhnya. Udara dingin malam membuat kulitnya menggigil, tetapi kondisi wanita itu jauh lebih buruk. Wanita itu tampak seperti seseorang yang sudah lama menahan rasa sakit, tanpa siapapun yang membantunya. Rani segera mendekatinya, meraih lengan wanita itu, dan membawanya masuk ke dalam mobil yang masih hangat oleh heater. Wanita itu terlihat kesulitan bernapas, dan dari cara ia memegangi perutnya, Rani dapat menebak bahwa kontraksi sudah berlangsung cukup lama. Ada ketakutan dan sekaligus kepasrahan di wajah wanita itu, seakan-akan ia memang tidak mengharapkan siapapun datang untuk menolongnya. Saat mobil melaju, Rani sesekali melirik wanita tersebut. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh dan compang-camping, bukan seperti seseorang yang keluar dari rumah dalam keadaan siap. Lebih seperti seseorang yang berlari dari sesuatu, atau seseorang yang sudah lama berada dalam masalah. Tidak ada tas, tidak ada ponsel, tidak ada identitas. Hanya tubuh lemah yang terus bergetar, dan perut besar yang tampak menahan rasa sakit tak tertahankan. Di tengah perjalanan, Rani mendengar wanita itu menggumamkan namanya. Sebuah nama sederhana yang terucap lemah, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Nama itu akan menjadi awal dari segala luka yang kelak menghancurkan hidup Rani. Namun malam itu, ia belum tahu. Ia hanya mendengar nama itu sebagai seseorang yang menunggu pertolongan. Ketika kontraksi semakin sering, Rani menyalakan lampu hazard dan memacu mobil lebih cepat. Hujan yang semakin deras membuat pandangan terbatas, tetapi Rani tak lagi peduli. Ia hanya ingin mencapai rumah sakit secepat mungkin. Di sepanjang perjalanan, pikirannya sempat terarah pada Bayu, suaminya, yang sejak sore tidak mengangkat telepon. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Rani berusaha mengabaikan kekesalan yang tumbuh dalam dirinya, karena saat ini bukan waktunya memikirkan itu. Ada nyawa yang harus diselamatkan. Saat memasuki area rumah sakit, lampu-lampu terang di parkiran terasa seperti cahaya penyelamat. Rani segera menghentikan mobil dan memanggil petugas medis yang segera membopong wanita itu ke ruang IGD. Rani mengikuti dari belakang, menahan napas setiap kali mendengar erangan kesakitan dari wanita itu. Di ruang gawat darurat, perawat dan dokter langsung bekerja. Mereka memeriksa tekanan darah, kondisi janin, dan menyimpulkan bahwa wanita itu berada pada tahap kontraksi berat yang mengarah pada persalinan darurat. Dalam situasi genting,
Dokter memerlukan identitas pasien untuk pencatatan administrasi dan pembuatan persetujuan tindakan medis. Namun ketika ditanya, wanita itu tidak mampu memberikan apapun. Ia hanya terbaring, melengkung menahan sakit, sementara matanya tampak berusaha menahan sesuatu. Bukan hanya rasa sakit fisik, tapi juga sebuah ketakutan yang lebih dalam, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Karena tidak ingin waktu terbuang, Rani mengambil alih seluruh administrasi. Ia menandatangani formulir, menuliskan namanya sendiri sebagai penanggung jawab sementara. Ia tidak memikirkan risiko hukum atau dampak yang mungkin terjadi. Yang ada di pikirannya hanyalah bahwa manusia lain sedang berjuang di depan mata, dan ia tidak bisa berpaling. Setelah semuanya diproses, wanita itu dibawa ke ruang persalinan. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Rani sendirian di koridor yang terasa semakin dingin. Lampu-lampu neon di langit-langit rumah sakit memantulkan cahaya pucat yang menambah suasana tegang malam itu. Hujan masih terdengar memukul-mukul kaca bangunan, seakan mengingatkan bahwa dunia di luar sana penuh ketidakpastian. Rani duduk di kursi tunggu, masih basah oleh hujan. Ia memandangi tangannya sendiri yang menggigil dan bertanya dalam hati mengapa wanita itu berada sendirian di malam gelap seperti ini. Tidak ada keluarga. Tidak ada identitas. Tidak ada yang mencarinya. Dan lebih aneh lagi, ada sesuatu dalam cara wanita itu memandang Rani sebelum pintu ruang persalinan menutup. Pandangan itu seperti campuran rasa bersalah, rasa takut, dan sesuatu yang mirip penyesalan. Rani tidak tahu bahwa malam ini adalah awal dari sebuah rangkaian peristiwa yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak tahu bahwa tindakan baiknya membuka pintu menuju rahasia besar yang selama ini bersembunyi di balik keluarganya sendiri. Yang ia tahu hanya satu, ada seorang wanita yang butuh pertolongan, dan ia memilih untuk menolong. Bahkan tanpa mengetahui bahwa wanita itu bukan sekadar orang asing, melainkan seseorang yang memiliki keterhubungan langsung dengan kehancuran yang kelak menunggu. Bab ditutup dengan lampu ruang operasi menyala terang. Di balik pintu tertutup itu, dua nyawa sedang berjuang. Dan di luar, Rani hanya bisa menunggu, tanpa mengetahui bahwa ia sedang duduk di ambang tragedi yang akan meruntuhkan dunia yang selama ini ia coba pertahankan. Waktu berjalan dengan ritme lambat di ruang tunggu rumah sakit. Rani duduk dengan tubuh masih menggigil oleh sisa hujan yang meresap hingga tulang. Bau antiseptik menusuk hidung, menyatu dengan suara langkah kaki para perawat yang lalu lalang, menciptakan suasana yang dingin dan asing. Namun pikirannya tidak mampu fokus pada apapun selain pada wanita hamil yang kini berada di balik pintu ruang operasi. Sesekali Rani meremas tangannya sendiri, berusaha menenangkan diri. Di kepalanya, pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa henti. Siapa wanita itu? Mengapa ia berada sendirian di tengah hujan? Mengapa tidak ada satupun anggota keluarga yang datang menemani? Dan yang paling mengganggu, apa sebenarnya yang sedang ia sembunyikan? Pikiran Rani beralih sejenak pada Bayu. Suaminya belum memberi kabar sama sekali sejak sore. Ponselnya tidak aktif. Rani sempat mencoba menghubungi beberapa kali, tetapi setiap panggilan berakhir tanpa jawaban. Perasaan kesal dan kecewa mulai merayap masuk, mengingatkan Rani akan jarak emosional yang sejak lama terbentuk dalam pernikahan mereka. Namun saat itu, ia mencoba meminggirkannya. Ada hal yang lebih mendesak yang harus ia tangani. Waktu berjalan semakin lambat, hingga akhirnya seorang perawat muncul dari balik pintu ruang operasi. Rani segera berdiri, tubuhnya tegang menanti kabar. Perawat itu menjelaskan bahwa proses persalinan tidak berjalan lancar. Kontraksi yang terlalu kuat dan posisi bayi yang tidak stabil membuat tim medis harus melakukan operasi sesar darurat. Kondisi sang ibu melemah, dan keadaan bayi harus dipantau secara intensif. Mendengar itu, dada Rani terasa semakin sesak. Meskipun ia tidak mengenal wanita tersebut, ada sesuatu dalam perjumpaan mereka yang membuat Rani merasa seakan ia bertanggung jawab. Mungkin karena wanita itu terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Atau mungkin karena, jauh di dalam hati, Rani selalu memiliki kecenderungan untuk menolong orang lain meski dirinya sendiri sedang terluka. Menunggu menjadi siksaan tersendiri bagi Rani. Setiap detik terasa seperti memanjang menjadi menit. Setiap menit terasa seperti jam. Hujan yang mereda di luar jendela memberi kesan bahwa malam sudah hampir berakhir. Namun di ruang tunggu itu waktu seolah berhenti. Ketika operasi selesai,
seorang dokter keluar sambil menuliskan sesuatu pada berkas medis. Ekspresinya serius namun tidak sepenuhnya buruk. Dokter itu kemudian memberi kabar bahwa bayi berhasil lahir dengan selamat. Kondisi sang ibu kritis namun stabil, meski ia masih belum sepenuhnya sadar. Rani menghela napas panjang, merasakan sedikit kelegaan yang sejenak mengusir ketegangan. Namun rasa lega itu tidak berlangsung lama. Saat dokter mengajak Rani masuk ke ruang perawatan sementara, ia dapat melihat sendiri bahwa kondisi wanita itu jauh dari kata baik. Tubuhnya terlihat lemah, wajahnya pucat, dan matanya hanya terbuka setengah. Dalam keadaan itu, wanita itu sempat memandang Rani dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran syukur, kesakitan, dan ketakutan yang dalam. Tatapan itu seolah mencoba menyampaikan sesuatu yang belum terucap. Sesuatu yang membuat Rani merasakan kegelisahan tanpa alasan jelas. Seakan wanita itu menyadari bahwa ia tengah menyerahkan beban besar kepada seseorang yang sama sekali tidak mengenalnya. Dalam beberapa detik sebelum kehilangan kesadarannya, wanita itu mengucapkan sesuatu. Bukan sebuah permintaan, melainkan semacam peringatan samar yang sulit diartikan. Ucapan itu membuat Rani terpaku. Merasa seakan ia baru saja menerima amanat dari seseorang yang berada di ambang antara hidup dan mati. Sesuatu yang terasa seperti sebuah pesan terakhir, meski Rani belum memahami maknanya. Para perawat kemudian membawa bayi yang baru lahir ke ruang inkubator. Rani memperhatikan sosok kecil itu dari kejauhan, tubuh mungil yang terbungkus selimut tipis, berjuang menyesuaikan diri dengan dunia untuk pertama kali. Ada sesuatu yang menenangkan sekaligus mengganggu dalam melihat bayi itu. Seakan-akan bayi itu membawa kisah panjang yang belum terungkap. Beberapa jam berlalu, dan pagi perlahan datang. Bayangan gelap malam berganti dengan cahaya temara matahari yang masuk melalui jendela besar rumah sakit. Rani merasakan lelah yang luar biasa, namun ia tetap bertahan. Ia merasa tidak bisa pulang begitu saja, apalagi setelah menuliskan namanya sebagai penanggung jawab sementara. Ketika seorang perawat meminta Rani mengisi beberapa berkas tambahan, barulah Rani menyadari betapa rumit situasi ini. Tidak adanya identitas dan keluarga membuat semua tanggung jawab sementara jatuh pada dirinya, mulai dari administrasi hingga kemungkinan tindak lanjut medis berikutnya. Di sela-sela itu, Rani kembali mencoba menelepon Bayu. Panggilan tetap tidak terhubung. Rasa curiga mulai tumbuh perlahan dalam benaknya. Bayu sering pulang terlambat, sering tidak memberi kabar, dan tampak banyak menyimpan rahasia belakangan ini. Namun Rani mencoba bersikap rasional dan meyakinkan dirinya bahwa mungkin ponsel Bayu mati atau ia tertidur. Sebelum pulang, Rani memutuskan untuk melihat kondisi wanita itu sekali lagi. Ruangan perawatan terasa sunyi ketika ia masuk. Wanita itu terbaring diam, dengan alat-alat medis yang memantau tekanan darah dan detak jantungnya. Meski wajahnya masih pucat, kondisinya tampak lebih stabil. Namun kesunyian itu tidak membawa rasa tenang. Justru terasa seperti keheningan yang menyembunyikan sesuatu. Rani berdiri di samping tempat tidur itu, memperhatikan wajah wanita tersebut. Ada bekas air mata kering di sudut matanya. Ada kelelahan dalam garis wajahnya yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh proses melahirkan yang berat. Seakan ia telah melewati penderitaan panjang sebelum malam itu terjadi. Saat Rani meninggalkan ruangan, ia tidak menyadari bahwa langkahnya membawa dirinya semakin jauh masuk ke dalam lingkaran masalah yang tidak pernah ia rencanakan. Ketika ia sampai di area parkir, ponselnya bergetar. Bukan dari Bayu. Bukan dari siapapun yang ia kenal. Sebuah nomor asing muncul dengan pesan singkat yang hanya berisi satu kalimat. Kalimat itu membuat bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Sebuah kalimat yang terasa seperti bayangan ancaman yang belum memiliki bentuk. Rani menatap layar ponselnya lama, berusaha memahami maksud pesan itu. Namun sebelum ia dapat memikirkannya lebih jauh, suara panggilan dari staf rumah sakit memintanya kembali untuk menyelesaikan satu persetujuan medis tambahan. Hari itu, segalanya terasa seperti permulaan dari sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang perlahan mendekat, menunggu waktu untuk mengungkap wajah aslinya. Dan Rani, tanpa sadar, telah melangkah masuk ke dalamnya. Pagi itu, cahaya matahari menyusup melalui kaca besar koridor rumah sakit, menciptakan garis-garis terang yang bertabrakan dengan udara dingin AC. Rani berjalan perlahan menuju ruang perawatan, masih dengan rasa lelah yang menempel kuat di tubuhnya. Ia belum tidur semalaman,
dan matanya sembab lantaran begadang menunggu kabar. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk tetap berada di sana. Seolah sebuah benang tak kasat mata mengikat langkahnya pada wanita yang baru saja melalui persalinan berat itu. Ketika memasuki ruang perawatan, suasana terasa lengang. Hanya terdengar suara mesin medis yang memantau tekanan darah dan detak jantung. Wanita itu masih terbaring di tempat tidur. Matanya tertutup, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak rapuh. Namun ada sedikit perbaikan pada pernapasannya, lebih stabil dibanding sebelumnya. Rani berdiri di sisi tempat tidur itu, memperhatikannya. Ada rasa iba yang sulit dijelaskan. Wanita ini bukan siapa-siapa baginya, namun entah mengapa ia merasa seperti sudah terlibat terlalu dalam. Pertemuan di jalan semalam terasa bukan sekadar kebetulan, melainkan seperti pemicu dari rangkaian peristiwa yang lebih dalam. Ketika Rani memandangnya, wanita itu membuka mata perlahan. Tatapannya tampak kosong, namun ada kesadaran yang mulai kembali. Sesuatu yang masih samar bergerak di sudut matanya, campuran rasa takut, lega, dan sebuah beban yang belum terucap. Ia memandang Rani dengan intensitas yang sulit dipahami, seakan mencoba menyampaikan sesuatu yang tidak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Beberapa detik kemudian, wanita itu berusaha mengangkat tangannya yang lemah. Gerakannya pelan dan bergetar. Rani mendekat, meraih tangan itu untuk memberikan dukungan. Dalam genggaman yang rapuh itu, wanita tersebut tampak berusaha mengumpulkan sisa tenaganya. Lalu, sebelum kembali tenggelam dalam rasa sakit dan kelelahan, wanita itu mengucapkan beberapa patah kata yang terdengar seperti pesan terakhir, sebuah permintaan samar yang memuat rasa putus asa sekaligus ketakutan mendalam. Kata-kata itu keluar dengan suara serak dan terbata, namun cukup jelas untuk membuat Rani merasakan sesuatu menusuk ke dalam dirinya. Wanita itu ingin Rani menyampaikan suatu pesan jika ada seseorang yang mencarinya. Sebuah pesan yang mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin ditemukan. Bahwa ia ingin pergi jauh dari sesuatu atau seseorang yang selama ini membayangi hidupnya. Tidak lama setelah itu, kesadarannya meredup. Matanya terpejam kembali, dan tubuhnya tampak terseret kembali ke dalam kelelahan yang begitu dalam. Rani mundur selangkah, merasakan sesuatu yang berat merayap di dadanya. Pesan itu bukan sekadar kata-kata. Lebih dari itu, pesan itu seperti sebuah keluhan dari seseorang yang telah hidup dalam ketakutan terlalu lama. Sesuatu yang jelas bukan berasal dari kehidupan normal. Ketika perawat datang memeriksa kondisi pasien, Rani memutuskan untuk melihat bayi yang baru lahir. Ia berjalan menuju ruang inkubator, di mana suara mesin penghangat bergema lembut di antara cahaya putih yang menyilaukan. Di balik kotak kaca itu, bayi kecil yang rapuh itu tampak tidur dengan tenang. Tubuhnya mungil, kulitnya kemerahan, dan napasnya teratur. Sangat berlawanan dengan kekacauan yang terjadi pada ibunya. Ada ketenangan dalam ekspresi bayi itu, seolah ia tidak tahu dunia seperti apa yang telah menyambutnya. Rani memperhatikan bayi itu lama, tanpa benar-benar tahu mengapa. Ada sesuatu yang mengikat hatinya pada sosok mungil itu, meski ia tahu ini bukan urusannya. Atau seharusnya bukan. Ketika ia kembali ke ruang perawatan, suasana berubah drastis. Perawat tampak panik, dan Rani melihat pintu ruangan yang terbuka lebih lebar. Perawat mengatakan bahwa pasien tidak ada di tempat. Wanita itu menghilang. Rani terpaku, merasakan gelombang aneh merayap di punggungnya. Dalam kondisi tubuh selemah itu, bagaimana mungkin wanita itu menghilang? Tidak ada barang, tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda ia pergi dengan bantuan siapapun. Lebih aneh lagi, CCTV di lorong dekat ruangan tiba-tiba tidak merekam apapun selama 3 jam terakhir. Gangguan teknis yang terjadi tepat saat wanita itu menghilang. Rani tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang muncul. Hilangnya wanita itu bukan hal biasa. Lebih seperti pelarian yang sudah direncanakan atau sesuatu yang dipaksa. Seakan seseorang datang diam-diam, membawa wanita itu pergi tanpa meninggalkan tanda. Namun tidak ada saksi. Tidak ada rekaman. Tidak ada petunjuk pasti. Hanya kekosongan yang membuat semuanya terasa semakin janggal. Kemudian pihak administrasi memanggil Rani ke meja pendaftaran. Karena ia yang menandatangani semua berkas sebagai penanggung jawab, ia dianggap sebagai kontak utama dari pasien. Mereka menanyakan apakah ia mengenal keluarga wanita itu, apakah ia tahu alamatnya, atau apakah ia memiliki data apapun yang bisa digunakan untuk melacaknya.
Rani terdiam lama sebelum menjawab. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Semua hal tentang wanita itu adalah misteri. Bahkan nama yang ia sebutkan semalam pun sekarang mulai meragukan, apakah itu benar namanya? Atau hanya nama samaran? Administrasi rumah sakit kemudian memberikan berkas yang harus ditandatangani terkait tanggung jawab atas biaya dan prosedur lanjutan. Meskipun Rani tidak diwajibkan membayar, ia tetap dianggap bertanggung jawab sebagai penjamin sementara. Situasi itu mengikatnya lebih jauh dalam masalah yang bukan miliknya. Merasa tercekik oleh keadaan, Rani berjalan kembali ke mobilnya. Langkahnya berat, pikirannya kacau. Ia merasa seolah dunia sedang berubah menjadi teka-teki rumit yang tidak dapat ia pecahkan. Dalam perjalanan pulang, ingatannya kembali ke pesan singkat yang didapat dini hari tadi. Kalimat itu samar namun menggantung seperti ancaman yang belum terungkap. Rani merasakan firasat buruk menguat, seolah dua kejadian ini saling terhubung. Setibanya di rumah, ia menemukan Bayu sedang tertidur di sofa ruang tamu. Ponsel suaminya tergeletak di meja, layar gelap seolah memang sengaja dimatikan. Rani berdiri memandangnya lama, tubuhnya diam namun pikirannya bergerak liar. Ada jarak yang menganga di antara mereka, jarak yang semakin sulit dijembatani. Dan entah mengapa, Rani merasa malam ini jarak itu semakin melebar. Ketika ia mencoba tidur, bayangan wajah wanita itu muncul terus dalam pikirannya. Tatapan kosong, tubuh lemah, pesan terakhir, dan hilangnya ia dari rumah sakit tanpa jejak. Semua itu membentuk misteri yang mulai menggigit ketenangan Rani sedikit demi sedikit. Ia tidak tahu bahwa hari-hari berikutnya akan menjadi lebih gelap. Dan ia tetap belum menyadari bahwa wanita itu bukan orang asing bagi kehidupan yang selama ini ia jalani. Bukan orang asing bagi pernikahannya. Kehilangannya dari rumah sakit adalah tanda awal, tanda bahwa rahasia besar itu sedang bergerak mendekat, menunggu saat untuk mengungkapkan luka paling dalam hidup Rani. Rumah sakit itu tampak tenang dari luar, namun di dalamnya, ketegangan merayap seperti kabut tipis yang menyusup ke setiap sudut. Di salah satu ruang bersalin yang pengap oleh lampu putih, suara tangis bayi baru lahir menggema, memecah kesunyian yang sebelumnya tergantung di udara. Tangis itu menjadi penanda bahwa sebuah kehidupan baru telah datang, namun juga penanda bahwa kehidupan orang lain sebentar lagi akan berantakan. Arga berdiri agak jauh dari pintu ruang bersalin. Tubuhnya tegak, namun jemarinya tampak gemetar. Ada sesuatu yang berputar kacau dalam dirinya sejak ia membawa wanita hamil itu ke sini, namun firasat yang sejak tadi menghantuinya kini berubah menjadi kecemasan yang lebih nyata. Ia merasa seperti seseorang yang sedang menunggu hukuman, padahal belum mengetahui kesalahannya sendiri. Para perawat berlalu lalang, dan selama beberapa menit, Arga hanya menunggu di lorong yang sunyi, ditemani dengung samar dari mesin-mesin medis. Masing-masing suara itu terdengar terlalu keras di telinganya, seolah mempermainkan kecemasan yang berusaha ia tahan. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya seorang dokter keluar dari ruangan dan memanggilnya untuk masuk. Saat Arga melangkah masuk, ruangan itu dibalut aroma antiseptik dan sisa kepanikan yang perlahan memudar. Di atas ranjang bersalin, wanita itu terbaring lemah, wajahnya pucat dan matanya masih berkabut oleh rasa sakit yang baru saja dilaluinya. Bayinya dibaringkan di dekatnya dalam inkubator kecil, tubuh mungil itu terbungkus kain, bergerak pelan, seolah tidak menyadari badai besar yang tengah menunggu untuk meledak di luar hidupnya. Arga merasakan napasnya tercekat. Ia mendekat sampai cukup untuk melihat dengan jelas wajah wanita itu yang kini telah bebas dari rasa sakit. Namun saat tatapan mereka bertemu, sesuatu yang dingin menjalar cepat ke tulang belakangnya. Ada rasa takut berselimutkan kesedihan dalam sorot mata wanita itu, seperti seseorang yang telah terlalu lama menyembunyikan rahasia yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Perawat pergi meninggalkan mereka, dan untuk beberapa saat ruangan itu hanya diisi oleh desingan mesin pemantau. Arga menunggu wanita itu berbicara, atau setidaknya memberikan penjelasan yang sejak tadi membebani kepalanya dengan berbagai dugaan liar, namun yang keluar hanyalah embusan napas panjang yang terdengar seperti permintaan maaf yang tertahan. Wanita itu menggerakkan tangan gemetarnya, menunjuk pada tas kecil di meja dekat ranjang. Isyaratnya jelas, seolah meminta Arga mengambil sesuatu di dalamnya. Dengan perasaan yang sulit ia kendalikan, Arga membuka resleting tas itu. Di dalamnya terdapat pakaian bayi yang terburu-buru disiapkan, beberapa dokumen, serta sebuah amplop putih yang tampak kusut.
Amplop itu seolah memanggilnya dengan cara yang tidak menyenangkan. Arga merasakan perutnya menegang saat ia menyentuh kertas itu. Ada nama suaminya tertera di sudut amplop, dan namanya ditulis dengan tulisan tangan yang ia kenal. Tulisan yang sama yang sering ia lihat di meja kerja Evan, suaminya. Tulisan yang membuat amplop itu seolah-olah berubah menjadi benda paling menyesakkan di dunia. Saat Arga membuka amplop itu, waktu seperti melambat. Isi amplop itu menjungkalkan napasnya. Foto-foto Evan bersama wanita yang sedang terbaring di hadapannya. Foto-foto yang diambil tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berkali-kali dalam waktu berbeda. Ada pula salinan percakapan yang dicetak, percakapan yang dengan jelas menunjukkan hubungan mereka berlangsung cukup lama, dan jauh melampaui batas yang seharusnya. Namun satu hal yang membuat lutut Arga hampir lemas. Catatan pemeriksaan kehamilan dalam amplop itu, dengan Evan tercantum sebagai nama ayah yang diakui. Arga merasakan kepalanya berdengung, seolah ruangan itu berputar mengelilinginya. Semua pertanyaan yang sejak tadi menghantui pikirannya kini menemukan jawaban, dan jawabannya lebih buruk daripada semua kemungkinan buruk yang ia bayangkan. Tak hanya pengkhianatan, tetapi sebuah kehidupan baru yang lahir dari pengkhianatan itu. Wanita itu menatap Arga dengan sorot mata kosong, seolah pengakuannya tidak lagi perlu diucapkan karena bukti-bukti di tangannya telah berbicara lebih keras daripada apapun. Namun ada ketakutan lain di matanya, ketakutan yang membuat Arga sadar bahwa kisah ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Arga menarik napas panjang yang terasa menikam dadanya. Wanita itu kemudian menunjuk kembali pada tasnya, pada satu dokumen lain yang terlipat rapi. Arga mengambilnya dan membuka lipatannya. Kali ini bukan bukti perselingkuhan, tetapi surat pernyataan darurat. Surat yang menjelaskan bahwa jika terjadi sesuatu pada wanita itu saat melahirkan, maka bayi itu harus diserahkan pada Evan, karena Evanlah yang meminta wanita itu menyembunyikan kehamilan tersebut demi menjaga keutuhan keluarganya. Keutuhan keluarga? Arga hampir tertawa jika saja dadanya tidak terasa terlalu sesak untuk melakukannya. Keutuhan yang ternyata selama ini hanyalah ilusi yang ia pertahankan sendirian, sementara suaminya merusaknya tanpa rasa bersalah. Wanita itu mulai menangis. Tangisannya pelan, namun penuh ketakutan. Arga mendekat, meski sebagian dirinya ingin menjauh sejauh mungkin dari penyebab kehancurannya. Wanita itu meraih tangan Arga dengan sisa tenaga yang ia punya. Sentuhan itu dingin, namun penuh permohonan. Di dalam tatapannya, Arga melihat seseorang yang telah terlalu lama disudutkan dan akhirnya terjebak dalam situasi yang menelan hidupnya. Bukan hanya karena rahasia besar yang baru terbuka, tetapi karena wanita itu tampak benar-benar sendirian, dan ketakutan karena pengkhianatan yang sama. Sesuatu dalam cara wanita itu memandang menunjukkan bahwa ia pun telah menjadi korban dari pilihan-pilihan Evan. Bahwa ia tidak sepenuhnya datang ke hidup Arga sebagai ancaman, tetapi sebagai seseorang yang telah dipermainkan nasib dan dipaksa menyembunyikan kebenaran yang seharusnya tidak pernah ia pikul seorang diri. Arga menarik tangannya perlahan. Kepalanya penuh oleh pergolakan yang membuat dadanya terasa seolah diremas dari dalam. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menyalahkan wanita itu karena telah menghancurkan rumah tangganya. Namun di saat yang sama, rasa iba menyelinap diam-diam. Wanita itu tidak terlihat seperti seseorang yang datang untuk merusak. Ia lebih mirip seseorang yang selama ini tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih. Bayi dalam inkubator merengek pelan, seolah menjadi penanda akan babak baru yang dimulai. Tangisnya tidak memihak siapapun, namun menggemakan kenyataan pahit bahwa hidup ini tidak pernah berjalan sesuai yang manusia harapkan. Arga memandangi bayi itu cukup lama, dan dalam tatapannya, melihat betapa keras Arga berusaha menemukan kekuatan untuk menerima kenyataan yang tak pernah ia minta. Di sudut ruangan, jam dinding berdetak pelan. Detakan itu terdengar seperti hitungan mundur menuju konfrontasi yang tak terhindarkan. Arga menyadari bahwa setelah ini, ia tak lagi bisa diam. Kebenaran telah keluar, dan waktu untuk menghadapi Evan semakin dekat. Namun sebelum semuanya berakhir, satu pertanyaan menghantui Arga. Jika wanita ini telah menyimpan rahasia sebesar itu, rahasia apa lagi yang selama ini Evan sembunyikan? Pertanyaan itulah yang menutup bab ini. Sebuah pintu menuju badai yang lebih besar, badai yang akan mengubah semua kehidupan mereka. Dan Arga, meski hancur, tahu bahwa ia harus kuat. Karena kebenaran yang selama ini ia pertahankan telah runtuh, dan kini,
ia harus membangunnya kembali, meski dengan luka yang belum kering. Pagi itu, langit tampak pucat. Awan-awan tipis menggantung seperti tirai kusam yang menutupi matahari. Seolah alam pun memahami kekacauan yang sedang terjadi dalam hidup Arga. Setelah semalaman tidak bisa memejamkan mata, ia berdiri di depan pintu rumahnya dengan tubuh gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena kemarahan dan ketakutan yang berkelindan membentuk kekuatan yang sulit dikendalikan. Rumah yang dulu menjadi tempatnya berlindung kini terasa asing. Saat ia melangkah masuk, udara yang menyambutnya terasa dingin, seperti ruangan yang telah lama ditinggalkan. Namun segala sesuatu masih berada pada tempatnya. Rapi, tenang, dan penuh ketertiban palsu yang selama ini ia percaya sebagai tanda keharmonisan rumah tangga. Ketertiban yang sebenarnya menyembunyikan kekacauan yang lebih kelam. Arga berdiri lama di ruang tamu, merasakan jantungnya berdetak terlalu cepat. Hari ini ia akan menghadapi Evan. Dan dalam benaknya, konfrontasi itu tidak hanya tentang perselingkuhan. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sejak kemarin malam mulai muncul sebagai potongan-potongan kecil dalam pikirannya, potongan yang kini mulai membentuk gambaran besar tentang bagaimana suaminya menyembunyikan kehidupan lain yang sama sekali tidak ia ketahui. Di ruang kerja Evan, aroma khas kopi yang biasanya menyenangkan kini menimbulkan rasa mual. Arga menatap meja kerja suaminya, kemudian membuka laci yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Tidak ada lagi alasan untuk menghormati privasi seseorang yang telah meremukan kepercayaannya. Ia mulai memeriksa satu persatu berkas dan dokumen yang disimpan di dalamnya. Menyadari bahwa gerakan tangan Arga tampak kasar, tetapi tidak tergesa. Ia seperti seseorang yang sudah tahu ia akan menemukan sesuatu, hanya belum tahu seberapa besar kebenaran itu akan menyakitinya. Dalam tumpukan dokumen, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam cukup lama. Kontrak investasi fiktif, rekening yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, dan sejumlah transaksi yang nilainya lebih besar dari penghasilan bulanan Evan. Nominal itu mengalir ke nama-nama tak dikenal, beberapa di antaranya tercatat di alamat yang sama dengan wanita yang baru melahirkan itu. Arga merasakan kilatan panas di dadanya. Kecurigaan bahwa Evan bukan hanya berselingkuh mulai terasa semakin nyata. Evan sedang menjalani kehidupan lain, kehidupan yang tidak pernah ia ceritakan. Namun itu belum selesai. Dalam tumpukan berikutnya, Arga menemukan dokumen yang jauh lebih memilukan. Polis asuransi yang ditandatangani atas nama dirinya sendiri, tetapi dengan penerima manfaat yang bukan dirinya atau keluarga mereka, melainkan nama anak yang baru lahir itu. Di lembar lain, ada surat kuasa yang seolah menunjukkan bahwa Evan mempersiapkan kemungkinan terburuk bagi wanita tersebut, namun tidak pernah memikirkan dampak bagi Arga. Seolah suaminya telah menyiapkan masa depan untuk seseorang yang seharusnya tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Arga menutup mata. Napasnya berat dan tersendat-sendat. Kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini runtuh seperti rumah rapuh yang dihantam badai. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu, tetapi kenyataan bahwa Evan selama ini hidup dengan dua wajah. Wajah suami yang hangat di rumah, dan wajah lain yang melakukan segala sesuatu di balik bayang-bayang. Ketukan pintu yang tiba-tiba terdengar membuat Arga tersentak. Ketukan itu bukan dari Evan, melainkan dari kurir yang mengantar sebuah paket. Paket kecil dengan nama Evan sebagai penerimanya. Tanpa berpikir panjang, Arga membawanya ke meja kerja dan membuka isinya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah ponsel baru yang masih tersegel. Namun yang membuat Arga terpaku adalah catatan kecil dalam kotak. Instruksi aktivasi dengan nama pengguna dan kata sandi yang bukan milik Evan, melainkan milik seseorang dengan identitas yang sama sekali tidak ia kenali. Identitas yang tampak seperti alias. Sebuah nama bayangan. Momen itu menjadi titik balik bagi Arga. Ia tidak lagi melihat situasi ini sebagai pengkhianatan biasa. Ada lapisan-lapisan kebenaran lain yang jauh lebih gelap. Evan tidak hanya menyembunyikan hubungan, tetapi juga menjalani kehidupan rahasia yang selama ini ia tutupi dengan sangat rapi. Suara pintu depan terbuka menghentikan seluruh analisis yang tengah berputar di kepala Arga. Itu adalah suara langkah Evan. Suara yang biasanya membawa rasa nyaman, kini menghadirkan gelombang marah yang sulit dibendung. Arga berdiri di tengah ruang kerja itu, mematung seperti seseorang yang menunggu ledakan besar. Evan masuk. Wajahnya tampak lelah, mungkin karena semalam ia tidak pulang. Namun raut kelelahan itu tidak mampu menutupi guratan kecemasan yang muncul ketika ia melihat istrinya berdiri di sana,
di ruang yang selama ini ia anggap sebagai tempat rahasianya. Tegangnya suasana itu terasa seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Evan diam. Arga diam. Namun diam itu bukan keheningan yang menenangkan. Itu adalah keheningan yang siap meledak kapan saja. Arga menatap Evan tanpa berkedip. Dalam tatapan itu, Evan bisa membaca bahwa segala sesuatu telah terbongkar. Tidak hanya perselingkuhan, tetapi juga rahasia-rahasia gelap yang ia simpan. Evan mencoba mendekat, namun langkahnya terhenti saat melihat meja kerjanya terbuka dan dokumen-dokumen berserakan. Wajahnya berubah. Air mukanya pucat, dan tangannya bergetar saat ia menyentuh salah satu dokumen. Reaksi itu tidak lagi menunjukkan seorang suami yang merasa bersalah. Reaksi itu seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah setelah menyembunyikan kehidupan yang tidak ingin diketahui siapapun. Udara menjadi berat. Arga tidak berkata apa-apa, namun seluruh tubuhnya memancarkan kemarahan. Evan tampak kebingungan antara mencoba menjelaskan atau menyembunyikan lebih banyak hal, namun tatapan Arga membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam keheningan itu, Arga mengambil amplop dari tas wanita di rumah sakit, lalu meletakkannya perlahan di atas meja. Tatapannya tidak berubah. Amplop itu, yang berisi bukti perselingkuhan, kini menjadi simbol kehancuran mereka. Sesuatu di dalam diri Evan runtuh. Tubuhnya melemas, wajahnya terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Bukan karena bukti yang terbongkar, tetapi karena ia menyadari bahwa rahasia yang jauh lebih besar kini berada di ambang terungkap. Arga belum mengatakan apa-apa, namun keputusannya telah bulat. Ia tidak lagi hanya ingin jawaban. Ia ingin mengetahui semua hal yang selama ini disembunyikan suaminya. Setiap lapisan. Setiap kebohongan. Setiap luka yang selama ini ia tutupi dengan dalih cinta. Langkah berikutnya, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Hari itu, bukan hanya benang-benang dusta yang terurai, tetapi seluruh jalinan kehidupan rumah tangga mereka yang mulai tercerabut dari akarnya. Sebuah kebenaran yang tak bisa dihentikan lagi, yang akan membawa mereka ke bab terakhir. Bab yang tidak akan mudah diterima siapapun. Rumah itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Setelah semua bukti terhampar di depan mata, baik Arga maupun Evan sama-sama terbenam dalam keheningan yang menyesakan. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang terdengar, seperti detak waktu menuju kehancuran yang tak terhindarkan. Arga berdiri di tengah ruangan dengan tatapan kosong, sementara Evan duduk di sofa, wajahnya tertunduk seperti seseorang yang sedang menunggu vonis terakhir. Di balik diamnya Arga, ada badai besar yang tengah berkecamuk. Tidak lagi hanya tentang perselingkuhan. Tidak lagi hanya tentang bayi yang lahir dari pengkhianatan itu. Ini tentang seluruh fondasi hidup yang ternyata dibangun di atas fondasi rapuh bernama kebohongan. Kebohongan yang kini sudah tidak mungkin ditutup-tutupi lagi. Selama beberapa menit, Arga hanya memandang sosok suaminya itu. Tatapan yang mengalirkan banyak pertanyaan, tapi juga menahan emosi yang hampir meledak. Di balik tatapan itu, ketegaran Arga mulai retak. Dia tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin masih bisa ia percaya. Namun yang ada hanya ketakutan bahwa kebenaran terakhir yang akan terungkap bahkan lebih menyakitkan dari semua yang sudah ia ketahui. Evan menarik napas dalam, seolah berusaha merangkai kata yang tidak pernah ia siapkan. Gesturnya perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata yang dipenuhi rasa putus asa. Ia tahu ia tidak bisa lagi bersembunyi. Semuanya telah terbongkar dan tinggal satu rahasia terakhir yang harus ia lepaskan. Rahasia yang selama ini ia pertahankan karena terlalu berbahaya untuk diungkapkan. Bagaimana Evan akhirnya berdiri dan berjalan menuju ruang kerjanya. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mengambil sesuatu yang selama ini ia sembunyikan paling dalam. Arga mengikutinya, langkahnya pelan namun pasti. Ia tahu apapun yang akan keluar dari ruangan itu akan mengubah hidupnya. Dari lorong kecil di dekat dapur, Evan membuka sebuah pintu tersembunyi di dinding. Pintu itu tidak terlihat seperti pintu biasa. Ukurannya lebih kecil, terselip di balik rak buku, dan begitu dibuka, ruangan sempit tampak di baliknya. Ruangan yang bahkan Arga tidak pernah tahu keberadaannya. Berkas-berkas tersusun rapi, kotak penyimpanan, dan sebuah brankas kecil berada di sudut ruangan itu. Evan membuka brankas tersebut dengan tangan yang gemetar. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah usang.
Map itu tipis, namun terasa berat oleh rahasia yang dikandungnya. Evan meletakkannya di atas meja, lalu membukanya perlahan. Arga melihat deretan dokumen yang tampak berbeda dari sebelumnya. Ada foto-foto lama yang tidak pernah ia kenal. Wanita yang sama, wanita yang baru saja melahirkan. Namun dalam foto itu, Evan dan wanita tersebut tidak tampak sebagai sepasang kekasih yang menjalani hubungan terlarang. Mereka tampak seperti sedang berada dalam situasi yang jauh lebih serius dan mengkhawatirkan. Pertemuan di hotel murahan, di depan kantor pengacara, di parkiran rumah sakit. Semua terlihat seperti rekaman kehidupan yang gelap dan penuh tekanan. Rahasia itu jauh lebih rumit dari sekadar hubungan. Evan tidak hanya berselingkuh. Ia sedang berurusan dengan masalah hukum yang besar, dan wanita itu adalah bagian dari masalah itu. Dalam berkas-berkas itu, tertera bukti bahwa wanita tersebut terlibat dalam kasus penggelapan yang melibatkan tempat kerja Evan. Evan, alih-alih membiarkan kasus itu terbongkar, telah membantu wanita itu melarikan diri dari konsekuensi hukum dengan imbalan kesetiaan buta, kesetiaan yang pada akhirnya menjelma menjadi hubungan gelap yang tak pernah ia rencanakan. Namun hubungan itu, meski awalnya dipaksa oleh keadaan, berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dan dari hubungan itulah bayi itu lahir. Arga merasakan dunia di sekelilingnya meredup. Semua hal yang sebelumnya ia kira adalah bentuk pengkhianatan sederhana kini tampak lebih gelap. Suaminya tidak hanya melakukan kesalahan moral, tetapi juga terjerat dalam jaringan masalah yang lebih besar dan lebih berbahaya. Di halaman terakhir map itu, Arga menemukan surat pengakuan dari wanita tersebut. Surat yang ditulis dengan tangan gemetar, menjelaskan bahwa Evan sebenarnya berusaha keluar dari hubungan itu sejak beberapa bulan lalu. Namun wanita tersebut tidak mengizinkannya. Ia merasa hanya Evan yang bisa melindunginya dari konsekuensi hukum. Dan ketika ia mengetahui bahwa dirinya hamil, ia memohon agar Evan tidak meninggalkannya. Kehamilan itu menjadi kartu terakhirnya. Arga membalik halaman itu dengan hati-hati. Ada paragraf terakhir yang membuat napasnya tercekat. Wanita itu berencana menyerahkan diri setelah melahirkan. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin anaknya lahir dan tumbuh dalam bayang-bayang kesalahan ibunya. Ia juga memohon agar Evan membantunya menjaga masa depan anak itu. Kata-kata itu membuat Arga terpaku. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari wanita itu, seseorang yang terjebak terlalu dalam, dan akhirnya memutuskan untuk berhenti melarikan diri. Arga meletakkan map itu dengan tangan gemetar. Semua kebenaran kini telah tersingkap. Tidak ada lagi celah bagi Evan untuk bersembunyi atau berbohong. Namun kebenaran itu tidak membuat segalanya lebih mudah. Justru membuat luka itu semakin dalam, semakin tajam, dan semakin sulit dipulihkan. Evan berdiri menunggu reaksi Arga. Matanya penuh rasa takut. Bukan karena ia takut pada hukuman, tetapi karena ia tahu bahwa cinta Arga telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Meski hati Arga terluka, ia kini memiliki kejelasan penuh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kebenaran itu pahit, tetapi kebenaran selalu lebih baik daripada kebohongan yang menyiksa. Arga kemudian berjalan keluar dari ruangan, melewati lorong panjang rumah yang kini terasa jauh lebih dingin. Setiap langkah membawa beban yang berbeda. Beban patah hati, kemarahan, tetapi juga kelegaan. Kelegaan karena akhirnya ia melihat seluruh kebenaran tanpa celah. Ia menuju pintu depan, membuka gagang pintu dengan tangan yang tidak lagi bergetar. Saat Arga melangkah keluar rumah, ia tahu satu hal, hidupnya akan berubah. Bukan karena Evan, bukan karena bayi itu, dan bukan karena wanita tersebut. Tetapi karena dirinya sendiri yang akhirnya memilih untuk memulai ulang. Rumah itu tertinggal di belakangnya, bersama semua kebohongan yang pernah mengikatnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga merasakan udara pagi yang segar menyentuh kulitnya. Udara yang terasa seperti awal dari kebebasan. Pada akhirnya, kebenaran yang selama ini tersembunyi muncul menghantam hidup Arga tanpa ampun. Pengkhianatan, ketakutan, dan rahasia yang terbongkar membuatnya harus memilih jalan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun satu hal pasti, hari itu mengubah segalanya, meninggalkan luka yang tidak akan mudah pulih. Dan Arga akhirnya menyadari bahwa tidak semua orang yang kita cintai benar-benar memperjuangkan kita. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh dan penuh pelajaran, jangan lupa untuk mendukung channel Langit Narasi agar terus berkembang. Tekan tombol subscribe,
aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu kami menghadirkan lebih banyak kisah penuh emosi, misteri, dan realita kehidupan yang sering tak terduga. Dukunganmu sangat berarti, karena setiap cerita punya suara, dan kamulah yang membuatnya tetap hidup.